Baru keluar pagi, orang ini menemukan sarang lebah di lubang pohon. Jadi keluarkan. Sepertinya nilai gizi sarapan hari ini agak tinggi. Meskipun lebah sangat agresif, mereka juga tidak membutuhkan perlindungan apapun. Bagi orang Hadza, perasaan disengat lebah seperti digigit nyamuk. Sibuk selama 1 jam, mereka mendapat banyak madu. Di pagi hari, saya bisa makan makanan lezat seperti itu. Itu artinya hari ini akan menjadi hari keberuntungan. Tapi tujuan mereka hari ini tidak berhenti di situ. Berburu hewan besar adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Makanan dengan daging adalah tujuan akhir. Sayangnya, saya mengambil terlalu banyak madu hari ini. Mereka tidak akan menghilangkan kelebihan madu. Lebih baik lapar lain kali seolah-olah Anda tidak mengambilnya. Sisa madu ini juga akan terbuang sia-sia. Hal yang baik, bagi kami, uang sulit dibeli. Tapi mereka menggunakan madu untuk mencuci tangan. Buang-buang waktu. Setelah sarapan, mereka akan mulai mencari mangsa baru. Sekarang kita juga melihat, di pinggang anak itu ada musang kecil. Bukan mangsa besar sekalipun, tapi baginya, ini adalah suatu kehormatan. Buktikan bahwa bocah itu tahu keterampilan berburu. Rasanya seperti bos yang menggantungkan gantungan kunci BMW di pinggangnya. Mereka mencari sepanjang jalan di sepanjang jejak kaki di tanah. Apalagi jejak kaki masih baru. Mereka dapat dengan cepat menemukan mangsanya. Suhu terus meningkat, ditambah banyak makan madu di pagi hari. Jadi rasa haus tidak bisa dihindari. Dalam kesadaran kita, air biasanya mengalir keluar dari tanah. Di gurun, beberapa batang pohon adalah sumber air alami. Air bahkan lebih penting bagi mereka daripada makanan. Untuk melindungi sumber air yang sedikit, mereka sering menggunakan cara khusus untuk membuat perisai. Setelah mereka selesai meminum airnya, akan membunuh seekor ular besar. Kemudian tinggalkan bangkainya di sekitar pangkal pohon. Ular adalah ancaman bagi semua hewan. Melakukan hal itu juga menunjukkan kebijaksanaan cerdas dari Hadza. Di dekatnya terdengar suara adu babi. Ada seekor anjing yang digigitnya selama pertarungan. Anjing itu berdiri diam dan tidak bergerak. Dia pasti terluka parah. Saat ini, orang yang mereka cari adalah babi hutan. Dari waktu ke waktu, di semak-semak suara ranting diremukkan. Ada yang mengatakan bahwa babi hutan ini memiliki berat setidaknya 250 pon. Situasi ini benar-benar berbahaya. Mereka tidak mengizinkan fotografer untuk mendekat. Berbicara tanpa henti sebentar, itu akan bergegas keluar untuk menyerang. Setelah pertempuran 2 jam, di bawah upaya anjing, seekor babi hutan yang perkasa akhirnya jatuh. Babi hutan ini juga dianggap sebagai spesies besar. Cukup untuk memberi makan seluruh suku mereka selama 3 hari. Kali ini anjing memberikan kontribusi besar. Di semak-semak rendah, orang tidak bisa bergerak dengan mudah. Biarkan saja anjing mengejar mangsanya. Tanpa bantuan mereka, maka kemungkinan besar mereka akan kembali dengan tangan kosong. Setelah pertempuran sengit, semua anjing kelelahan. Untungnya, tidak ada orang lain yang terluka hari ini. Kita semua tahu itu. Kekuatan bertarung babi hutan sebenarnya sangat kuat. 1 gigitan bisa membunuh anjing. Tapi tentu saja mereka tidak membiarkan babi hutan menyerang dengan mudah. Pada titik ini mereka mulai menyalakan api lagi. Mereka tahu bagaimana menggunakan api dapat membantu mencukur babi dengan cepat. Tidak hanya bisa mencukur bulu babi, dan daging babi setelah diasap juga akan memiliki rasa yang sangat lezat. Setelah beberapa saat, mereka mulai mencukur sisa rambut dengan pisau cukur. Prosesnya sama seperti kita membunuh babi. Seseorang berkata mereka belajar cara memasak daging kami. Ada juga orang yang mengatakan cara ini dipikirkan oleh penduduk asli terlebih dahulu. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Untuk kenyamanan membawa pulang daging, mereka akan menyembelihnya dan membagi dagingnya di sana. Potong potongan daging yang enak. Bagian yang kurang berdaging seperti iga akan langsung dibuang. Ini tidak seperti membuang. Lagi pula, masih ada banyak pemburu yang belum makan. Mereka akan membuang semua organ dan tulang babi ke anjing. Tapi hari ini seekor anjing digigit babi hutan dan terluka. Lempar daging ke sana dan dia tidak akan memakannya. Melihatnya, orang-orang ini merasa sangat sedih. Sepertinya butuh waktu lama untuk pulih. Hari ini adalah hari yang relatif lancar. Semua orang mendapat sepotong besar daging babi. Wajah semua tersenyum.
Meskipun ada banyak anjing di suku, tapi mereka tidak pernah meninggalkan anjing pemburu. Kedudukan anjing di hati mereka seperti saudara. Ini juga merupakan penolong yang baik untuk melindungi rumah Anda. Video berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.